Halo, selamat datang di Lehan Gabut. Halo semuanya, selamat datang di Lahan Gabut di channel Dera Firmansyah. Dan gue Dera, di sini gue bakal mendengarkan satu cerita sama halnya seperti episode-episode sebelumnya di Lahan Gabut. Akan ada satu pencerita yang dimana gue bakal mendengarkan ceritanya. Dan anyway, sebelum gue lebih lanjut lagi, mungkin buat lo yang udah subscribe channel ini karena lo suka banget sama konten teman tidur dan lo ngerasa kok nggak ada episode baru lagi di teman tidur, ya di YouTube ini udah nggak ada lagi episode-episode podcast teman tidur. Episode lanjutannya lo bisa dengerin eksklusif cuma ada di Spotify. Jadi buat lo yang udah suka banget, lo bisa langsung dengerin aja di Spotify. Dan di konten yang selanjutnya di channel ini ada namanya Lahan Gabut, yang dimana tadi gue di awal udah bilang akan ada satu orang yang bercerita di sini dan gue akan mendengarkan ceritanya secara langsung. Dan setelah cerita mungkin gue bakal sedikit kayak memberikan tanggapan. Ini udah kayak presentasi ini ya, kuliah lagi. Kenapa sih gue tuh kayak nggak bisa move on aja gitu dari perkuliahan? Ya pokoknya gitu. Jadi intinya nanti lu juga bisa komen-komen mungkin di bawah ketika lu punya cerita yang sama mungkin, atau lu ada point of view dari sisi lo sendiri gitu. Yang ternyata oh nggak kayak gitu kok, yang gue rasain kayak gini, itu bisa banget lo tinggal tulis di kolom komentar setelah video ini selesai tentunya. Ya lo harus nonton dulu, jangan sampai videonya belum habis lo langsung komen gitu. Budayakan untuk menonton sampai habis di YouTube. Oke, jadi cerita malam hari ini gue bocorin sedikit. Jadi ada seorang cowok yang bercerita tentang kisahnya yang dimana diawali dari orang tuanya. Jadi orang tuanya tuh dia tertarik sama anak temennya. Ya, anak temennya orang tuanya. Mampus loh. Anak temennya orang tuanya. Jadi intinya, misalkan gue punya nyokap, terus nyokap gue tuh punya temen. Nah, temen nyokap gue tuh punya anak. Nah, nyokap gue tuh tertarik sama anak temennya nyokap gue. Ya pokoknya gitu lah. Jadi intinya kayak semacam dijodohin kali ya. Tapi ya gue juga takut salah karena belum dengerin cerita fullnya. Jadi mungkin lebih enaknya kita langsung telepon orangnya aja ya. Rio, namanya udah gue samarkan jadi Rio. Sebentar. Halo malam, Rio. Malam. Iya malam bang. Oke, aman lah ya, belum tidur dong jam segini. Belum kok bang, alhamdulillah. Oke, sehat yuk. Alhamdulillah bang, sehat kok. Alhamdulillah. Nah jadi kita udah sepakat ya nama lo untuk disamarkan menjadi Rio. Iya bang. Oke. Nah jadi asal lo juga dari Palembang ya? Ya nggak sih? Iya, gue dari Palembang. Dan sekarang aktivitas lo apa yuk? Gue baru kelar tinggal nunggu wisuda di universitas di Palembang. Terus gue juga sambil sibuknya ngelola usaha WO sih bang. Oke, WO ya. Seru tuh. Iya. Tapi sekarang nikah di daerah situ udah diperbolehkan gak sih dengan kapasitas yang ditentukan? Atau emang nggak boleh sama Udah kok sekali? bang. Oh udah ya? Udah kok. Iya, PPKM di sini udah turun ke level 2. Oh bagus dong. Iya, alhamdulillah. Jadi masih bisa lah aktivitas wedding kan. Oke, mantap lah. Sambil nabung-nabung buat merit ya gak? Wadah. Aduh. Oke, Kayak belum kepikiran dulu deh bang. Belum kepikiran. Kenapa? Harus kepikiran Iya. dong. Awalnya sih memang kepikiran bang, ngeplanningin semuanya. Cuma ya gitulah bang, karena tentang asmara kan. Oke. Nah ini menarik karena malam hari ini juga lo bakal bercerita tentang sesuatu ya yang tadi lo udah DM di Instagram gue ya. Iya bang, Oke, betul. tadi juga gue udah sedikit ngejelasin kayak ini nih ceritanya tentang yang dimana nyokap lo tuh tertarik sama anaknya temennya, ya gak? Iya benar bang. Yang ibaratnya dia ngebet banget, pengen banget nih anak gua sama anaknya teman gua gitu, ya nggak sih? Iya benar. Nah, oke.
Mungkin biar lebih enak lo yang langsung cerita aja kali ya. Karena gue juga kan belum dengar ceritanya dari lo. Oke. Monggo yo. Iya, boleh. Ya, gue cerita sekarang ya, Bang. Boleh, boleh. Awalnya gimana? Ya, awalnya itu mungkin di sekitar tahun 2017 nih, Bang. Jadi, waktu itu kan ada acara arisan warga komplek lah gitu kan. Wih. Terus antara orang tua gue sama orang tua si cewek itu kan ketemu nih, Bang, karena satu komplek juga kan. Nah, terus adalah orang tua gue sampai mama tuh bilang gini katanya, gimana kalau misalnya anak kita dijadiin satu aja, ditemuin aja gitu kan. Terus si mamahnya si cewek itu bilang, oh ya udah nggak apa-apa, boleh, cuma kelarin kuliahnya dulu. Si cewek ini masih mau koas, mau kelarin dokternya dulu. Terus gue juga mau kelarin kuliah gue dulu gitu, Bang. Oke. Seangkatan berarti ya lo sama cewek yang dimaksud sama nyokap lo ini? Di bawah gue, Bang. Oh, di bawah. Oh. Iya, di bawah gue. Oke. Terus? Jadi setelah pulang dari situ, mama tuh sering dari tahun 2017-an itu mama tuh sering cerita terus lah. Jadi kayak apa ya, kayak semi-semi ngedoktrin, ngolok-olokin gue deh, Bang, kayak gitu kan. Oke. Di sering digituin kan, sampai akhirnya gue tuh sampai penasaran lah. Gue tuh tahu orangnya, cuman kalau untuk lebih kenal yang lebih deket tuh belum. Oh, tapi lu tahu orangnya yang mana gitu, lu tahu? Iya, gue tahu. Soalnya waktu kecil itu kan ada kegiatan TPA tuh, Bang, kayak ngaji gitu. Iya, madrasah. Iya. Iya, nah kita tuh pernah ketemu di sana waktu kecil, zaman-zaman SD kelas 1 gitu kan. Nah, terus gue udah ngefollow si dia itu dari tahun 2018. Oh, kirain gue lu udah ngefollow dia dari kecil. Belum ada kayak belum Instagram ada, ya. iya makanya gue udah ngefollow dia dari zaman TPA. Buset. Apa banget. Oke, 2017 berarti ya. Dari 2017 gue ngefollow dia tuh dari 2018 sampai akhirnya putuslah di keputusan gue tuh di tahun 2020 awal. Enggak sih, Bang, 2019 akhir lah. Iya, 2019 akhir atau 20 awal. Ya, antara segitu lah ya. Nah, terus gue mutusin diri karena kan banyak yang bilang juga nih, Bang, katanya jodoh itu cerminan dari diri kita sendiri kan. Widih, mantap. Iya. Iya, terus gue mikir, karena gue bukan orang yang sebaik itu, gue yang senegatif itulah istilahnya itu kan, Bang. Terus dengan cewek yang sebaik-baik ini gitu, Bang. Oh, jadi lu menganggap kayak ibaratnya lu sama dia tuh kayak ada gap gitu yang agak lumayan. Iya, jadi jatuhnya tuh kayak pungguk merindukan bulan gitu lah, Bang. Waduh. Istilah kata orang lama. Iya. Terus? Iya. Nah, terus gue mantesin diri kan. Gue ninggalin semuanya dari kehidupan malam yang banyak nggak benernya. Gue mungkin bisa dibilang apapun yang gue lakuin itu tuh yang di hal negatif itu semua udah gue lakuin kecuali gue narkoba sih, Bang. Oke. Alhamdulillah gue nggak pernah nyentuh yang kayak gituan. Terus akhirnya gue putusin untuk deketin dia setelah gue tinggalin itu semua demi dia, karena gue mau mantesin diri kan. Terus gue intro lah, Bang, kalau waktu zaman BBM kan, ngobrol awal kan. Nah, dia masih, ya karena mungkin orang baru menurut dia, jadi dia masih dingin biasa. Terus makin lama kita tuh makin kayak sering mulai akrab lah gitu lah, Bang. Terus deketnya dari zaman BBM? Enggak. Maksudnya? Intro tuh maksudnya. Iya, maksudnya via DM dulu nih, Bang. Oh, DM, kirain gue BBM. DM. Oh, iya. Oh iya, sorry. Enggak mudeng, sorry. Iya, nggak apa-apa, Bang. Nah, lanjut. Terus gue PDKT sama dia itu mungkin kurang lebih sekitar 1 bulan. 1 bulanan, Bang. Terus gue ngomong lah sama dia kan. Pertama kali itu ngajak dia jalan, kelar jalan gue sampai minta nomor WA-nya, dapet. Nah, ketika dapet di WA itulah gue tuh awalnya bilang,
gue cerita kalau misalnya gue tuh udah nggak mau lagi ada yang namanya pacaran, karena menurut gue bang, ketika yang namanya pacaran itu cuma akhirnya tuh buat sakit gitu doang sih bang. Jadi gue udah nggak, kayak istilah itu nggak percaya lagi sama namanya pacaran. Jadi gue ngomong sama dia, eh gue tuh maunya kayak kayak itulah istilahnya tuh bang. Jadi kita tuh cuma deket sedekat itu, dan kita jaga hati, jaga komitmen masing-masing, jaga perasaan masing-masing, terus kita ke yang lebih serius gitu bang. Oke. Nah setelah dari situ gue bilang nih sama dia kan, gue mau kenalin dia sama ini, pertama tuh sama kakak gue yang cewek. Nah setelah dari karena setelah ketika gue kenalin dia sama kakak gue yang cewek, seenggaknya harapan gue kakak gue yang cewek tuh mau nerima dia. Itu yang pertama. Oke. Terus setelah dari kenalin dia itu mungkin selisih berapa minggu gitu kan, gue kenalin dia ke mama ceritanya. Padahal nyokap lu juga udah kenal kan? Iya udah kenal, udah kayak dejavu jadinya bang. Nah terus mama tuh seseneng itu bang. Oke. Selama ini gue nggak pernah ngeliat mama tuh euforianya sampai seseneng itu ngelihat apa yang dia pengen tuh bisa kewujud. Karena ya bisa dibilang gue tuh sebuah kekecewaan yang terbesar yang dipunya mama dalam hidup mama gitu bang. Lu tuh sebuah kekecewaan? Iya. Maksudnya? Karena mama itu kalau di sini tuh dibilang kalau misalnya nangis tuh sampai berember-ember bang. Kalau bisa ditadahin. Oh, nangisin lo? Iya karena kelakuan gue, dan gue tuh nggak. Oke. Iya nggak pernah nyenengin mama lah istilahnya dari seluruh aspek. Nah akhirnya mama tuh bisa seseneng itu dan sebahagia itu. Ya terus kita sempat ngejalanin nih bang. Jadi kita jalanin hubungan. Dia juga setuju, dia juga nggak mau istilahnya ada pacaran, cukup dekat aja, jaga hati, komitmen kan. Udah nih akhirnya. Tapi dia sempat bilang nih bang, ceritanya mungkin sekitar di pertengahan hubungan lah, mungkin pas udah mau masuk 1 tahun gitu kan. Oh lumayan lama dong, 6 bulanan ya? Iya lumayan. Oke. Terus? Tapi sebelum dari 6 bulan itu bang, gue punya perasaan sama dia itu ketika 3 bulan setelah jadian. Lu punya perasaan sama dia itu baru 3 bulan? Bukan dari awal? Iya 3 bulan. Bukan bang. Karena yang gue pikirin itu tuh cuma nyenengin orang tua sih bang. Memang kesannya agak maksa hubungan, terus maksa diri gue sendiri dan tega lah sama si cewek itu. Tapi gue mau nggak mau kalau misalnya dikasih pilihan antara cewek itu atau orang tua gue pilih orang tua gue sih bang. Oh iyalah, jelas. Ya, agree gue. Iya, nah setelah dari 3 bulan itu kita jalan hubungan. Di bulan ke-6 dia bilang sama gue, ternyata gini bang, katanya aku tuh nggak boleh pacaran gitu katanya. Disuruh mamanya tuh bilang kelarin dulu sampai ke koas, sampai ke wisuda dokternya. Kalau misalnya kelar, bawa pasangan kamu, bawa orang yang kamu suka ke mama, gitu kata mamanya si dia. Gitu bang. Terus oke, gue nggak apa-apa, gue terima itu bang, karena memang sebelumnya gue tuh sempat ngomong sama dia, aku mau ketemu sama mama papa kamu. Nah setelah gue bilang kayak gitu, dia bilang, baru dia jujur ternyata dia tuh nggak boleh pacaran. Jadi kita tuh selama ini backstreet bang. Di belakang orang tuanya dia? Iya. Nah si doi ini kan sering ke rumah nih, mungkin karena juga satu komplek. Satu komplek kan masih bisa gampang ketahuan lah istilahnya bang. Iya. Tapi kita masih berusaha nutupin itu. Akhirnya itu tuh ketahuan juga bang. Ketahuan dari orang tuanya konsumen wedding gue bang, ceritanya. Klien lo? Iya, orang tuanya konsumen gue tuh kenal deket lah sama orang tuanya si doi ini. Cepu tuh jadinya.
Iya, tapi cepunya tuh bukan orang tua konsumen gue yang bilang, tapi orang tuanya si cewek yang bilang sama orang tua konsumen gue, Bang. Nanya, Ternyata nanya gitu maksudnya, bukan bilang kali. enggak, bukan nanya, Oh, ngasih pernyataan malah, Bang. gimana? Orang tua si cewek tuh bilang, katanya itu si ini si doi Hmm. pacaran sama gue, bilang sama yang orang tua konsumen kita itu, Bang. Hmm. Nah, dan kebetulan juga orang tua konsumen itu kan tetangga lama, Bang, tapi dia udah pindah kan. Oke. Nah, terus ngomong lah sama gue kan, gue kaget tuh pertamanya, kok bisa tahu? Gue bilang kan, tahu dari mana? Dia bilang katanya tahu dari orang tuanya si cewek, si doi, Bang. Oh. Gitu. Nah, itu kan kejadian itu kan malam minggu tuh, Bang. Malam minggu kita ketemu sama konsumen, terus ngefixin yang rundown segala macem, terus selesai tuh pulang kan. Pulang udah malam, besok paginya hari Minggu pagi sekitar jam 10, gue cerita sama dia, Bang. Gue cerita kalau misalnya si Om itu tahu kalau misalnya kita udah pacaran. Nah, kata si cewek nih, kata si doi, dia bilang, taunya dari mana? Aku bilang lah, Bang, gue bilang, taunya dari mama papa kamu. Gue bilang kayak gitu. Dan dia kayak refleks kaget gitu kan. Terus akhirnya dia ngomong kayak gini sama gue. Ya udahlah ya, kayaknya daripada kita dapat masalah lagi yang lebih besar, kayaknya mending kita udahan aja, gitu, Bang, katanya. Oh. Mending kita udahan aja, kita balik lagi kayak awal-awal. Nah, waktu dia bilang balik lagi kayak awal-awal tuh gue bingung. Gue tanya, balik kayak awal-awal tuh maksudnya gimana? Dia bilang, ya kita sama-sama kayak orang yang pertama kali mau pas DM-an. Jadi orang biasa yang nggak ada hubungan apa-apa. Kamu sama aku tuh nggak ada hubungan apa-apa, gitu, Bang. Oke. Nah, gue di situ berat sih, Bang, sebenarnya. Cuma gue masih berusaha buat siap lah istilahnya kalau misalnya ngadepin masalah itu. Cuma mungkin kurang lebih setelah dari kejadian itu gue kasih dia break dulu lah, Bang. Mungkin dia karena lagi kebawa dengan emosi dia mungkin kan, jadi gue kasih break dulu sekitar 2-3 hari, Bang. Nah, sekitar 2-3 hari gue ngajak dia ketemuan. Oke. Ngajak dia ketemuan di tempat yang pertama kali kita ketemu, dan sampai gue pakai baju yang pertama kali kita ketemu, semuanya yang pertama kali kita ketemu. Oke. Terus. Iya, mungkin gue mikir awal pertama kali itu mikirnya kayaknya alay banget ya kalau misalnya sampai segitunya. Nah, tapi tujuan gue seenggaknya ketika memang itu pertemuan yang enggak bakal bisa dijadiin pertemuan sebagai jodoh, seenggaknya gue pengen ngingetin sama dia, oh ternyata gini loh caranya kita ketemu, gitu, Bang. Jadi tujuan lo tuh itu. Iya, tujuan gue tuh gitu. Oke. Nah, dan sampai di sana, gue tuh masih nungguin dia tuh pulang dari urusan koasnya dia, sampai akhirnya sekitar 2 jam gue nunggu dia datang. Dia nanya, udah lama? Enggak, gue bilang bentar. Terus gue suruh pesan makan lah. Nah, akhirnya dia pesen. Dia nanya sama gue kan, katanya, kamu gak makan, katanya. Enggak sih, enggak lapar. Gue bilang kayak gitu. Jadi dia yang makan. Nah, selama dia makan itu, gue enggak posisi pegang HP, enggak ngapa-ngapain. Gue cuman duduk tegap aja ngeliatin dia. Karena yang dalam pikiran gue, ya Allah, kalau memang dia yang untuk saya, seenggaknya tolong pertemukan kembali ya Allah. Kalau memang enggak, carikan saya yang lebih baik daripada dia. Gue mikirnya kayak gitu, Bang. Nah, tapi entah kenapa ini mulut nggak bisa diajak kompromi, Bang. Ketika makan dia udah mau habis, sampailah gue tuh bilang sama dia, kira-kira hubungan kita memang mesti kayak gini banget ya selesainya, gitu, Bang.
Padahal kan kita punya masalah yang memang lebih besar, dan itu tuh kita tuh masih ngejalanin masalah itu. Masalah yang lo maksud tuh apa? Backstreet? Enggak bang, bukan masalah Backstreet. Masalah apa? Jadi kita tuh dulu pernah, dia tuh pernah kesel lah sama gue kan, karena gue waktu itu selesai sidang tapi gue tuh nggak ngefullin waktu sama dia. Jadi dia tuh kesel sama gue. Akhirnya dia jemput gue di mobil, dia jemput gue ke rumah, dia pakai mobil dia, kita pergi. Nah di momen waktu pergi itulah dia bawaannya kesel sampai nyetir seenaknya, dan akhirnya dia nabrak orang, nabrak mobil orang. Oke. Nah dan akhirnya nabrak mobil orang, kita tuh sampai ganti rugi. Ganti rugi sekitar 9 juta. Wow. Nah sekitar 9 juta. Ya dibilang parah, lumayan parah sih bang memang. Sekitar 9 juta dan dia tuh gue nggak punya duit segitu di waktu itu bang. Karena ya bawaan pandemi lah kan waktu itu kan. Nah terus awalnya pakai duit dia buat bayar uang koasnya dia, uang kuliah koasnya dia. Dan itu nggak tanpa sepengetahuan orang tua kalian berdua? Iya, tanpa sepengetahuan orang tua kita berdua. Agak repot. Nah, iya makanya. Nah, dan akhirnya setelah dari situ, gue bilang sama dia, masalah ini, uang ini, biar aku yang tanggung jawab. Karena gue tahu dia belum kerja dan gue udah kerja. Nah, jadi gue bilang, ini aku yang ganti. Nah, gue yang ganti. Sampai gue tuh kelilit sama pinjol bang. Ya Allah, ngapain lu ke pinjol? Iya. Karena kepepet kali ya. Iya, karena udah kepepet banget dan di waktu itu dia udah mepet banget sama bayarannya dia. Oke. Gue udah coba pinjam kemana-mana, gue udah sampai sempet jual barang gue dan ternyata masih kurang gitu kan. Oke. Terus gimana? Akhirnya gue tuh setiap bulan cicilin duit buat dia. Setiap bulan tuh sekitar 1 juta terus sampai akhirnya tuh selesai harusnya di bulan September ini bang. Nah di bulan September ini tapi September ini belum selesai karena masih ada kekurangan duitnya, jadi belum kebayar semua bang. Ada bunganya juga gitu, kali ya, yang cukup lumayan. Iya, lumayan. Oke. Terus? Gue sempat bilang kayak gitu kan sama dia. Emang kan kita tuh pernah ngadepin masalah yang lebih besar daripada ini tentang masalah duit, dan itu tuh juga bisa nyangkut sama orang tua kamu. Tapi kita bisa ngadepin. Dan sampai gue bilang tuh, kalaupun kita tuh ada masalah, yang diselesain itu tuh bukan hubungannya tapi masalahnya. Yang diturunin tuh egonya, bukan hubungannya yang diturunin gitu gue bilang. Tapi dia responnya udah dingin banget. Dan ketika gue tanya, masih ada nggak kira-kira namaku yang paling kecil ini di hati kamu? Lu kayak pinter untuk merangkai kata juga. Ya, anak komunikasi lah bang. Oke. Iya, pantesan. Terus? Iya, nah terus dia bilang enggak. Wow. Nah dia bilang tetap enggak. Dia bilang no gitu bang. Iya, dia bilang enggak. Oke. Nah, udah tuh selesai dia bilang enggak, ya udahlah, gue masih berusaha, ya udah. Mungkin masih ada kesempatan yang lain kan. Oke. Udah kelar, kita pulang sama-sama, kita pulang masing-masing, dia di mobil dia, gue di mobil gue. Kita pulang. Nah, mungkin kurang lebih sekitar selisih waktu 2 minggu. 2 minggu setelah dari itu, gue kontakin dia lagi nih bang, nge-WA-in dia lagi. Karena gue nge-WA-in dia karena mamah nanyain dia bang. Oh, mamah nanyain kamu tuh, anjir. Gue pernah bikin konten itu, iya. Tapi sorry, sebelum lo lanjutin lagi yuk. Waktunya kayaknya nggak lama lagi karena memori gue udah mau habis nih. Paling dari kejadian itu terus sampai akhirnya kayak gimana? Dan sampai akhirnya dia tuh udah nggak mau lagi bang, tetap nggak mau lagi. Tapi yang masih nyangkut di hati gue,
eh, kan orang tuanya udah tahu, tapi kok kenapa dia masih ngerasa nggak pede dan dia masih nganggep dia tuh ngebohongin orang tuanya. Dia pikir, yang dia tangkap mungkin dia mikirnya ketika orang tuanya tahu pasti dia kena, orang tuanya itu pasti marah banget sama dia karena dia udah bohong. Tapi yang dalam pikiran gue, kalau misalnya orang tuanya tahu dan memang nggak ngebolehin itu, harusnya orang tuanya itu ngomong antar sama orang tua atau ngomong sama dia lah sebagai anak, anak sama orang tua, bilang kalau nggak setuju ya nggak setuju, kalau enggak ya udah gitu. Gue lebih legowo sih bang kalau misalnya sampai orang tuanya itu bilang nggak usah lah sama dia, sama orang lain aja. Gue lebih legowo di situ sih bang. Jadi jelas ya semuanya. Beban. Iya. Jelas semuanya. Oke. Itu sih bang. Jadi sampai akhirnya sekarang lu sama si cewek ini jadi agak jauh atau mungkin udah jadi kayak asing aja? Sejauh itu sih bang. Dari sedekat ini jadi sejauh itu, jauh banget. Wow. Oke. Tapi chat lo sesekali pernah dia balas atau nggak sama sekali? Hitungannya sih gini bang, kalau chat gue ngechat dia sampai 3 kali, dia balasnya cuma sekali, kadang nggak sama sekali. Waduh. Oke, yuk, karena terbatas oleh waktu, nah mungkin sebelum gue mengakhiri teleponnya, ada yang pengen lo sampein gak sih sama orang yang lo maksud ini? Ya meskipun kita nggak pernah ada yang tahu orangnya siapa. Ya, gue cuman pengen dia tahu nggak ada yang bisa buat gue nangis kalau selain dari dia. Nggak ada yang bisa ngajak gue mau seberubah itu, mau lebih dekat sama Allah sedekat itu karena selain dia. Nggak ada orang yang bisa ngebuat gue selembut itu sama orang lain kalau bukan dia. Jadi gue masih berharap banget kalau misalnya kita tuh masih bisa sama-sama sih bang. Dan di samping itu juga gue udah sampai sumpah sama diri gue sendiri sih bang. Apa tuh? Gue nggak bakal cari orang lain lagi kalau memang kita nggak bisa ditemuin. Kalaupun memang orang tua gue sampai nyuruh gue nikah, mungkin biarin orang tua gue aja sih yang nyari. Karena nikah itu ibadah, jadi ya udah gue ibadah. Tapi kalau untuk numbuhin tentang perasaan cinta dan kasih antara suami dan istri, kayaknya masih butuh proses deh bang. Dan gue nggak bisa ngejanjiin itu sama calon istri gue nanti kalau memang gue nggak bisa sama si dia itu. Waduh. Iya. Tapi sorry nih, sebelum terakhir juga gue pengen nanya juga, karena tadi lo ada mention juga lo bisa sampai berubah ya cuma karena dia gitu. Maksudnya salah satunya ya karena dia gitu. Nah gue pengen nanya, sekarang kan posisinya lo udah ibaratnya jauh nih sama orang ini. Lo bakal berubah lagi ke arah yang maksudnya yang kemarin lo sebelum ketemu dia? Untuk berubah lagi, alhamdulillah selama ini untuk sejauh ini enggak bang, gue nggak ada niatan. Karena ketika gue mau ngelakuin hal yang gue lakuin di waktu lalu, mau gue lakuin sekarang, gue selalu kebayang nama dia sama kebayang muka dia. Udah itu aja. Oke, siap. Thank you yuk. Karena ini waktunya tinggal memori gue tinggal 7 menit lagi nih sisanya. Oke yuk, thank you banget. Ya, bang. Jadi sorry nih jadi cerita jadi potong. Gue pengennya dengerin full sih, cuma ya apalah daya terbatas oleh waktu ya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ketika di lain waktu ya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Iya bang, siap. Makasih bang ya. Sama-sama. Yo, thank you juga ya sekali lagi udah mau cerita di Lahan Gabut. Oke Rio, sehat-sehat buat lo, salam buat orang-orang terdekat lo, jangan lupa jaga kesehatan, doa terbaik buat lo. Thank you yo. Iya, ya makasih bang, sama-sama bang. Iya. Aduh jatuh lagi, korek. Nah ini karena waktunya udah gak lama lagi, memori gue udah mau habis nih. Apa ya, kayak apa ya, ini mengingatkan gue sama konten TikTok yang ada di teman tidur tuh di episode berapa ya. Jadi kayak ibaratnya balikan sama mantan tuh ibarat baca buku yang sama 2 kali. Terus ada yang komen kayak ya setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Gue agree banget, setiap orang punya banget kesempatan untuk berubah. Cuma masalahnya biasanya kalau gue sih termasuk orang yang gak suka dirubah, karena gue pengen berubah karena
diri gue sendiri, tapi mungkin nggak bisa dipukul rata. Dan cerita ini ibaratnya meyakinkan gue kayaknya yang berubah karena orang lain, ada yang ketika udahan gitu hubungannya balik lagi ke yang dulu-dulunya, yang sebelum dia berubah. Tapi ada juga yang kayak Rio ini, maksudnya kayak ya ketika dia mau mencoba untuk berubah, dia ingat sama janjinya di masa lalu sama dirinya sendiri gitu. Ya itu bagus sih, maksudnya eh versi baik menurut setiap orang tuh kan macam-macam ya. Menurut gue baik tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Maksudnya berdasarkan pemikiran manusia ya. Jadi macam-macam, tapi yang jelas ya dengan tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri, ya itu sih menurut gue adalah sesuatu hal yang baik gitu. Oke, seru ya ternyata. Gue jadi dapat cerita Rio ini nih dari live gue di Instagram sih. Tadi gue random banget gue live, terus ada yang mau cerita nggak, ternyata rame tuh lumayan yang nonton. Terus akhirnya yaudah gue bakal akhirin live-nya, terus boleh voice note di Instagram gue di DM gitu. Ternyata pas gue denger ceritanya Rio ini, wah kayak menarik nih. Eh, bukan dijodohin ya, kayak orang tuanya tuh ngarep sama anaknya temen, terus deket juga gitu. Sampai akhirnya ada rasa, tapi pas udah ada rasa ternyata ada beberapa masalah yang datang, dan pada akhirnya di akhir cerita dia bilang ya hubungannya jadi kayak seolah asing gitu. Cuma kalau buat Rio, kalau boleh gue kasih saran, ya maksudnya sekecewa apapun lo dengan keadaan, ya jangan menutup hati atau menutup diri untuk membuka hati sama orang lain sih. Maksudnya kita nggak pernah tahu ya, ya mungkin sekarang lo belum pernah kepikiran, tapi maksud gue kayak ya berdoa untuk yang terbaik aja sih kalau menurut gue. Tapi gue selalu mendoakan yang terbaik buat orang-orang baik gitu. Oke, mungkin itu aja ya untuk di episode kali ini. Dan seperti biasa, kalau lo punya cerita-cerita yang mirip-mirip sama Rio, lo bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Jadi kita bisa sharing satu sama lain, jadi tahu oh ternyata ceritanya kayak gini. Oh ada juga nih dari perspektif yang seperti ini gitu. Jadi lo bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kalau lo suka sama video ini, lo boleh like dan share. Tapi kalau lo nggak suka, ya udah cukup berhenti di lo aja gitu. Dan sekali lagi seperti biasa juga, gue mau minta maaf kalau misalkan selama konten ini berlangsung ada salah-salah kata dari gue ataupun Rio, baik disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Karena tujuannya nggak lain nggak bukan ya cuma buat hiburan, dan kalau ada manfaat atau nilai-nilai positif yang bisa diambil, ya silahkan ambil. Tapi kalau nggak ada positifnya jangan diambil sama sekali. Dan kalau lo ngerasa ini nggak ada apa-apanya kontennya, ya udah nggak usah ditonton aja gitu. Oke, sekali lagi thank you banget buat lo yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode-episode Lahan Gabut selanjutnya. Bye-bye.